Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita melanjutkan kajian kita masih tentang fikih bejana. Kemarin kita telah membahas tentang bahwasanya diharamkan untuk kita dua bejana, yaitu bejana emas dan bejana perak. Dan sudah kita sebutkan bahwa keharamannya itu khusus untuk makan dan minum saja, tidak untuk penggunaan yang lain. Di sini kemudian penulis membawakan sebuah masalah, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, hukmu istimali al-ina al-mudabbab bil-dhahab wal-fiddah. Hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak. Kata penulis, in kanat ad-dubbah min adh-dhahab haruma isti'malul ina mutlaqan. Jika bejana itu ditambalnya oleh emas, maka tidak boleh digunakan secara mutlak, sama sekali nggak boleh. Lidukhulihi tahta umumin nas, karena masuk ke dalam dalil yang umum, itu larangan makan dan minum di bejana emas dan perak. Amma in kanat ad-dubbah min al-fiddah wa hiya yasirah fa innahu yajuzu isti'malul ina. Adapun kalau ternyata tambalannya itu terbuat dari perak dan itu pun juga sedikit, tidak banyak, maka pada waktu itu boleh menggunakan bejana tersebut. Kenapa demikian? Li hadits Anas, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an, qala in kasara qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah. Bahwa gelasnya Rasulullah SAW itu pecah, bukan pecah, kayak ada yang mau patah gitu. Maka kemudian Nabi SAW menambal bagian yang pecah itu dengan perak. Dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Itu menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menambal dengan perak. Berarti ini pengecualian. Ada pengecualian, maksudnya pengecualian gimana? Maksudnya yaitu kalau ternyata bejana tersebut ditambal oleh perak dan itu pun juga tidak banyak, maka itu boleh. Adapun kalau ditambalnya dengan emas, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena kembali kepada keumuman hadis yang melarang kita makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, aniyatul kuffar. Itu berhubungan dengan bejana milik orang kafir. Bagaimana itu? Bolehkah kita menggunakan bejana milik orang kafir? Kata beliau dalam kata penulis buku, al-aslu fi aniyatil kuffari al-hil. Pada asalnya bejana orang kafir itu halal, suci.
illa idza ulimat najasatuha, kecuali kata beliau apabila diketahui dengan yakin bahwasanya bejana itu najis. Fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghusliha. Maka saat itu tidak boleh menggunakannya kecuali setelah dicuci terlebih dahulu. Li hadithi Abi Tha'labah Al-Khushani, dalilnya mana? Yaitu hadis Abu Tha'labah Al-Khushani. Ia berkata, Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab, afa na'kulu fi aniyatihim. Aku berkata, kata Abu Tha'labah, sesungguhnya kami wahai Rasulullah berada di sebuah daerah ahli kitab. Bolehkah kami makan dalam bejana mereka itu, orang-orang ahli kitab itu? Apa kata Rasulullah SAW? La ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faqsiluha thumma kulu fiha. Jangan kalian makan ya dengan bejana mereka itu. Kenapa Nabi melarang begitu? Karena disebutkan dalam riwayat yang lain ya, bahwa Abu Tha'labah mengatakan bahwa orang-orang ahli kitab di daerahnya tersebut terbiasa mereka itu masak daging babi, minum arak. Bagaimana itu wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan apa? Jangan kamu makan dalam bejana itu, kecuali kalau kalian tidak mendapatkan selainnya. Maka cucilah dulu bejana tersebut dan makanlah padanya. Karena kebiasaan orang-orang Arab terdahulu ya, mereka kalau sudah menggunakan bejana yang nggak dicuci. Nggak kayak di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang piring-piring itu, ya setelah kita pakai untuk makan biasanya kita cuci. Kalau zaman dahulu nggak dicuci, biasa dibiarkan saja. Sehingga ada bekas-bekasnya pada waktu itu. Maka kalau di zaman sekarang ya, yang memang piring-piringnya juga udah biasa kalau habis makan dicuci ya, maka yang seperti ini nggak masalah. Kita menggunakan bejana milik mereka itu. Kata penulis buku, wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi an yakuna ahluha ghairu ma'rufina bi mubasyaratin najasah fa innahu yajuzu isti'maluha. Adapun apabila tidak diketahui kenajisannya, karena misalnya memang ya, mereka tidak suka ya untuk melakukan memasak yang najis, maka pada waktu itu boleh menggunakan bejana mereka, kata beliau. Apa dalilnya? Li'annahu thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadul ma'a lil wudu'i min mazadati imra'atin musyrikah. Karena ada hadis yang sahih bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya mereka berwudu dari bejana milik seorang wanita musyrik. Ya. Berarti itu menunjukkan bahwa bejana orang musyrik pada asalnya suci sampai betul-betul diketahui adanya najis di situ. Kata beliau, wali anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'ama ahlil kitab. Juga dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah membolehkan ya untuk kita makanan ahli kitab. Waqad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim, dan mereka terkadang membawakan makanan mereka itu pada bejana-bejana mereka. Kama da'a gulamun yahudiyun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khubzi sya'ir wa ihalah sanikhah fa'akala minha. Ya. Sebagaimana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh seorang pemuda Yahudi untuk makan roti gandum, ya, dan ihalah itu minyak samin, ya,
Sanikhah itu yang sudah berubah baunya. Dan Nabi SAW makan dengan menggunakan bejana dia. Itu menunjukkan ya bahwa bejana orang-orang kafir pada asalnya apa? Suci. Kecuali kalau kita ketahui bahwa mereka suka makan yang najis. Ya. Ini saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Kemudian kata beliau, al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat. At-taharatu fil aniyatil muttakhadah min juludil maitah. Hukum bersuci di bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Bagaimana ini? Bolehkah? Ya. Kata penulis buku, jildul maitati idza dubigha jaza isti'maluhu. Kulit bangkai apabila telah disamak boleh digunakan. Liqauli sallallahu dalilnya apa? Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Kulit mana saja apabila disamak maka sungguh ia telah suci. Ya, dikeluarkan oleh Tirmidzi, demikian pula Imam Muslim dalam sahihnya. Lihat Nabi mengatakan bahwa setiap kulit kalau disamak itu jadi suci. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam mara ala syatin maitah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kambing yang sudah menjadi bangkai. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, halla ya akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bih. Kenapa mereka tidak mengambil kulitnya untuk disamak dan diambil manfaatnya? Faqalu, maka mereka berkata, inna maita. Wahai Rasulullah, ini kambingnya udah dibangkai ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Fa inna ma haruma akluha, yang diharamkan makannya. Adapun memanfaatkan kulitnya dengan cara disamak enggak masalah. Ya, di sini sahih dari Imam Muslim dalam sahihnya, demikian pula Ibnu Majah. Ya. Kata beliau, wa hadza fima idza kanatil maitah mimma tuhilluha dzakatu wa illa fala. Ini hukum seperti ini untuk bangkai binatang yang menjadi halal ketika disembelih. Adapun kalau binatang tersebut tidak menjadi halal dengan disembelih, maka tetap kulitnya tidak boleh digunakan, tidak boleh disamak. Ya. Jadi kalau misalnya seperti kita mendapatkan misalnya kerbau mati, jadi bangkai, boleh nggak kita menggunakan kulitnya? Kita samak, boleh, nggak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya musang mati jadi bangkai, boleh nggak kita menyamak kulit musang? Musang termasuk binatang buas. Boleh nggak disamak? Nggak boleh, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menjadi halal ketika disembelih. Beda dengan kerbau. Kerbau menjadi halal dimakan ya dengan disembelih. Maka setiap binatang yang halal dagingnya dengan disembelih, maka kulitnya boleh disamak kalau ia telah menjadi bangkai. Dan setiap binatang yang tidak halal ya dengan disembelih, maka kulitnya tidak boleh disamak, nggak boleh dimanfaatkan, najis. Kayak kulit babi. Ya, kulit babi pendapat yang paling kuat adalah tetap najis walaupun telah disamak. Naam. Kenapa? Karena babi ya, dia walaupun kita sembelih dengan membaca bismillah pun tetap haram. Lalu penulis berkata, wa amma sya'ruha fahuwa tahirun. Adapun bulu bangkai ya, bulunya, maka itu suci. Ay sya'rul maitatil mubahatil akli fi halil hayah.
Maksudnya yaitu bangkai yang mubah dimakan dagingnya, ya, ketika hidup, ya, dan disembelih. Wa amal lahmu fa innahu najisun, adapun dagingnya itu najis. Wa muharramun akluhu, dan haram dimakan. Jadi kalau bangkai, ya, bangkai itu yang diharamkan apanya? Yang najis itu apanya? Yang najis itu dagingnya, saudaraku, dan semua yang berhubungan dengan darah. Adapun rambutnya, bulunya, ya, karena itu tidak berhubungan dengan darah, la tahulluhal hayah, maka pada waktu itu, ya, para ulama mengatakan itu hukumnya suci, tidak najis. Ya, kecuali binatang-binatang yang memang haram untuk dimakan seperti babi, anjing, dan yang lainnya, maka tidak boleh. Artinya tidak najis, tidak suci. Ya, tetap najis. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Kecuali, ya, apabila ia adalah bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya ia itu najis. Ya. Ini adalah makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa yahsulu dabgu bitanzifil ada wal qadar alladhi kana fil jildi. Dan menyamak itu dengan cara membersihkan kotoran yang menempel di kulit. Ya, biwasitati mawadin tudafu ilal ma. Dengan menggunakan, ya, bahan-bahan yang dicampur dengan air. Ya, kal milhi wa ghairihi, seperti garam dan yang lainnya. Au bin nabat al-ma'ruf, atau dengan tumbuhan yang biasa digunakan, ya, untuk membersihkan kulit yang disamak itu. Ya. Kata beliau, wa amma ma la tahulluhu dzakatu fa innahu la yathur. Atau ma la tuhilluhu dzakatu fa innahu la yathur. Adapun binatang yang dagingnya haram walaupun disembelih dengan baca bismillah pun, maka yang seperti ini tidak suci walaupun disamak. Wa ala hadza fajildul hirrah wa madunaha fil khilqah la yathur bid-dabq. Atas dasar ini, kata beliau, maka kulit kucing, demikian pula yang sejenisnya, ya, yang itu diharamkan dagingnya, maka pada waktu itu tidak menjadi suci dengan cara disamak kalau dia mati. Walau kana fi halil hayah tahiran, walaupun waktu hidupnya kucing suci betul, tapi ketika dia jadi bangkai tetap jadi najis. Ya. Wa jildu ma yahrumu aqluhu walau kana tahiran fil hayati fa innahu la yathur bid-dibag. Dan kulit binatang yang haram dimakan walaupun sewaktu hidupnya suci, maka kulit tersebut tidak menjadi suci dengan cara disamak. Jadi yang menjadi suci dengan cara disamak yang mana sih? Yang itu yang halal dimakan. Wal khalasatu anna kulla hayawanin mata wa huwa min ma'kulil lahmi. Kesimpulannya, kata beliau, setiap hewan yang mati, bangkai, dan ia termasuk hewan yang halal dimakan dagingnya, fa inna jildahu yathuru bid-dibag, maka kulitnya menjadi suci dengan cara disamak. Wa kullu hayawanin mata wa laysa min ma'kulil lahmi. Dan setiap hewan yang mati dan ia termasuk hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, haram dimakan dagingnya, seperti babi, anjing, ya. Demikian pula burung gagak, demikian pula burung elang, ya. Fa inna jildahu la yathur bid-dibag.
Maka seperti babi, anjing yang memang haram dimakan dagingnya, kalau ternyata ia jadi bangkai, maka kulitnya tidak menjadi suci ya dengan disamak. Nah, demikian yang berhubungan tentang masalah bejana yang terbuat dari kulit ya. Ustadz, saya punya barang terbuat dari kulit buaya, Ustadz. Kulit buaya itu najis apa enggak ya? Nah, ini ikhtilaf para ulama. Apakah buaya ini ya binatang halal atau binatang haram dimakan? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah berpendapat haram. Kenapa? Karena itu binatang buas. Ya. Sementara Imam Malik mengatakan halal. Kenapa? Karena itu binatang air. Sedangkan binatang air ya pada asalnya hukumnya halal. Nah, untuk buaya ini ikhtilaf memang para ulama. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Namun yang lebih hati-hati, lebih baik kita tidak gunakan, saudaraku. Masih banyak kok daging-daging yang lain yang lebih enak. Kenapa harus cari-cari daging buaya? Kalau biawak haram, karena ia termasuk binatang buas, saudaraku. Ya, biawak tidak diperbolehkan dan tidak boleh dimakan. Nah, demikian saudaraku sekalian, segera cukup. Wabillahi taufik. Naam. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah antum sampaikan. Dan teman-teman sekalian, kita masuk ke sesi yang selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand-nya dan atau menuliskan pertanyaannya di kolom back channel. Dan sepertinya sudah ada beberapa yang masuk. Kita range dulu satu-satu. Ya, kita mulai dari Pak Saleh. Tafadhol Pak Saleh bertanya kepada Ustadz dengan satu pertanyaan singkat dan padat. Pak Saleh, tafadhol. Syukron, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, penyelenggara, kita semua dan kaum muslimin selalu dalam keadaan sehat, mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya izin bertanya Ustadz di luar tema tentang hadis Kitoto, Ustadz. Jadi seorang hamba memiliki kesalahan dosa 99 seluas mata memandang, namun dia mempunyai satu kartu, di mana satu kartu itu lebih berat dari kesalahan dan dosa-dosanya yang 99 itu. Pertanyaannya adalah, amalan-amalan apakah Ustadz yang satu kartu itu? Syukron, jazakumullah khair. Di dalam hadis tersebut sebetulnya disebutkan, Pak, ya, di mana kartu itu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwa dia memang benar-benar mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Ia benar-benar menjadikan ibadah hanya untuk Allah saja. Ia benar-benar ikhlas, tidak mengharapkan pujian makhluk. Ya. Ia benar-benar merealisasikan tauhid dalam hidupnya. Walaupun ia banyak jatuh kepada dosa. Tapi rupanya karena tauhidnya sangat murni, dalam artian tidak dicampuri oleh kesyirikan, maka dengan keutamaan tauhid itu Allah gugurkan dosa-dosa yang banyak tersebut. Ya Allah a'lam. Syukron, jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Selanjutnya Abu Abdurrahman Chandra, tafadhol Abu. Jazakallah khairan atas kesempatannya. Abu, suara antum kurang keras Abu. Afwan Abu. Halo. Iya. Assalamualaikum. Iya. Udah kedengeran? Iya. Ya, izin bertanya Ustadz. Ini mengenai hukum memakai bejana dari perak untuk wudhu atau kita memakai gayung perak untuk berwudhu. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya sekarang tuh lagi banyak makanan yang terbuat dari emas. Ya, dan emasnya pun food grade. Nah, itu bagaimana hukum memakan emas, Ustadz? Jazakallah khair.
Iya, terjadi ikhtilaf para ulama. Bolehkah menggunakan bejana emas dan perak ya untuk selain makan dan minum? Ini sebetulnya sudah kita bahas kemarin. Jumhur ulama berpendapat bahwa bejana emas dan perak tidak boleh digunakan untuk semua penggunaan, baik makan, minum, baik untuk wudhu ataupun yang lainnya. Ya. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa larangan menggunakan bejana emas dan perak khusus untuk makan dan minum saja. Ini pendapat yang dirujuk oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Alasannya apa? Alasannya yang pertama, Nabi hanya menyebutkan penggunaan untuk makan dan minum saja. Nabi bersabda, la tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fihima. Ya, fi sihafihima. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian makan di bejana emas dan perak dan jangan minum di bejana emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena keduanya untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Berarti saudaraku, kata Syekh Utsaimin, Nabi SAW di sini mengkhususkan penggunaan dengan makan dan minum dan tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Oleh atas dasar itu, ya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang diharamkan hanya makan dan minum saja. Adapun untuk berwudu boleh, nggak apa-apa. Dan pendapat ini yang paling kuat insya Allah. Kenapa? Karena didukung oleh perbuatan para sahabat yang meriwayatkan hadis haramnya menggunakan bejana emas dan perak. Itu Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah pernah menggunakan bejana perak untuk menyimpan rambut Rasulullah SAW dalam rangka tabaruk ya dengannya. Itu menunjukkan bahwa Ummu Salamah memahami bahwa haramnya penggunaan emas dan perak itu bejana ya hanya untuk makan dan minum saja, tidak untuk yang lainnya. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, Abu tetap jawab ya, Bu. Sama itu satu lagi yang bagaimana Apa? makan emas dan Suara antum kecil, Abu. ya satu lagi Ustaz yang tadi yang hukumnya mau makan emas yang food grade sekarang kan lagi banyak dijual tuh di marketplace untuk dicarikan sebagai itu penama itu makanan Ustaz. Apa? Memakan emas. Memakan emas. Emas dimakan. Betul Ustaz. Anjir, kok emas dimakan? Betul, saat ini lagi marah Ustaz yang emas ada food grade bisa dimakan. Emas dimakan. Betul. Apa nggak bahaya untuk tubuh itu? Walau-walam, tapi masih banyak Ustaz Mungkin di makanan berwarna keemasan kali. Nasi ya, dijadiin kuning, ya nasi kuning. betul, ada Ustaz nanti mungkin Ya perlu diselidiki dulu sama antum, bener nggak itu emas? betul Ustaz sekarang udah banyak dijual yang emas 24 karat yang food grade gitu. Disajiin sama Dijadiin makanan. combro gitu emasnya. Nah Ustaz. Allah, anda nggak tahu itu. Perlu dilihat lagi, bener nggak itu? Ya, Abu nanti perlu kita periksa lagi ya, Bu ya. Nah Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Baik. Ya, semoga Allah mudahkan. Baik, barakallah. Ya, selanjutnya izin membacakan pertanyaan tertulis, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada yang mengatakan kepada kita, kan Allah yang memudahkan manusia untuk bisa beramal soleh dan bukan karena kesolehan atau kehebatan kita. Berarti kalau orang yang berbuat maksiat itu karena Allah yang tidak memudahkannya beramal soleh. Apa ada campur tangan manusia sehingga pada akhirnya dia berbuat maksiat? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Orang yang mengatakan bahwa manusia berbuat maksiat itu murni ya dari Allah tanpa campur tangan manusia, ini keyakinan Jabariyah yang menyesatkan. Ya. Dan orang yang mengatakan bahwasanya
seorang manusia berbuat maksiat itu murni perbuatan manusia tanpa campur tangan Allah, ini qadariyah. Paham tidak? Kalau yang pertama mengatakan bahwa ini murni perbuatan Allah tanpa campur tangan manusia, maka ini jabariyah. Sebaliknya, ini murni perbuatan manusia tanpa percampur tangan Allah, ini qadariyah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa? Bahwa manusia melakukan maksiat dengan kehendak dan keinginannya. Ya. Namun, kehendak dan keinginan manusia tidak lepas dari kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia berbuat maksiat, ia berbuat maksiat dengan kehendaknya, dengan kemampuannya, padahal dia mampu untuk meninggalkannya. Dan Allah pun tidak suka maksiat itu didatangi oleh manusia. Tapi kemudian kenapa Allah membiarkan dia berbuat maksiat? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahunya bahwa itu haram. Tapi ternyata ia lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah jadikan hatinya itu ya gelap gulita, tidak lagi bisa melihat kebenaran. Ya. Maka dari itulah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa? Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasannya yang melakukan perbuatan maksiat itu hamba. Allah menciptakan maksiat betul, tapi yang melakukan perbuatan maksiat siapa? Manusia. Ya. Apakah tanpa ada campur dari tangan dari Allah? Ada. Namun itu akibat perbuatan dia juga. Pasti ada sebabnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam khutbahnya apa? Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak akan ada orang yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberinya hidayah. Allah sesatkan, tuh lihat. Padahal yang tersesatkan manusia, tapi Allah sesatkan. Kenapa? Karena ada sebabnya pasti. Allah sudah jelaskan kepadanya keterangan, sudah sampai kepadanya keterangan, sudah tahu bahwa itu hukumnya haram, nggak boleh. Ya, sudah ada orang yang menasihatinya, tapi dia lebih mengikuti hawa nafsunya, akhirnya Allah sesatkan dia. Sama halnya dengan orang yang berbuat maksiat. Yang berbuat maksiat manusia dengan kehendak manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian sesatkan? Karena manusia ini sudah tahu hukumnya itu maksiat, tak boleh. Tapi ternyata dia lebih memilih hawa nafsunya. Maka Allah sesatkan ia dengan maksiatnya tersebut. Iya. Nah demikian, Allahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan selanjutnya kepada Akh Cakra, tolong hidupkan mic-nya dan bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita dalam membahas suatu masalah di dalam agama, di mana kita yang membahas ini bareng-bareng, bukan ustadz, bukan ahli ilmu. Kebetulan di sini kejadiannya di room clubhouse, dan Ana sekali nimbrung di sana, dan moderatornya biasanya menanyakan hal-hal yang syubhat. Kebetulan moderatornya tidak di manhaj salaf, dan banyak juga ikhwan kita yang ikut kajian yang menjawab seperti antum menjawab pertanyaan mereka dengan dalil. Namun mereka bukan ahli ilmu, hanya penuntut ilmu. Bagaimana pendapat antum tentang hal ini, Ustaz? Itu aja. Ya, akhi. Menuntut ilmu itu harus kepada ahlinya. Adapun menuntut ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, ya, maka ini yang akan terjadi adalah kita akan bisa ikut salah dalam memahami, dan kita akan ikut dalam kebodohan. Ya. Maka kalau di situ yang nimbrung semuanya penuntut ilmu semua, bukan orang-orang yang alim, ya,
Maka atau misalnya di situ yang nimbrung bukan penuntut ilmu, orang-orang yang mau bicarakan tentang masalah agama, kemudian mereka sering berdiskusi ya sesama mereka padahal mereka bukan ahlinya, maka yang seperti ini tidak perlu kita masuk ke grup seperti itu, hanya akan menimbulkan syubhat saja. Jadi yang kita ikuti yang bagaimana, yaitu yang memang betul-betul dibimbing oleh seorang ustadz yang betul-betul dia menguasai ilmu yang ia sampaikan sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis dan pemahaman salafus saleh. Dia juga menguasai ilmu-ilmu alat, ya. Nah, yang seperti ini yang kita ikuti karena kita menuntut ilmu kepada siapa? Kita menuntut ilmu kepada yang memang kita lihat dia memang berhak untuk mengajarkan ilmu. Nah, dari itulah ya kesalahan banyak mahasiswa terkadang mereka membahas ayat Al-Quran sesuai dengan pemahaman masing-masing, lalu kemudian mereka menafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri. Menurut pendapat saya begini, menurut pendapat saya begitu, tanpa hujah, tanpa dalil, hanya sebatas murni pendapat. Wallah, ini bahaya sekali saudaraku. Ya, sangat berbahaya. Nah, kalau misalnya di situ ada penuntut ilmu, tapi dia walaupun penuntut ilmu, tapi ilmunya luar biasa, masya Allah, bagus, nggak masalah, ya, untuk kita mengambil faidah dari orang, dari penuntut ilmu seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kepada Akh Gibrail, tafadhol. Hidupkan mic-nya dan bertanya langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya, berarti tadi kan Ustaz menyebutkan kalau misalkan barang-barang yang sudah disamak itu dari binatang yang haram, berarti kita tidak boleh memakainya ya. Soalnya banyak sekarang sepatu, sneakers atau yang lainnya biasanya ada yang terbuat dari kulit babi, Ustaz. Jadi itu kita nggak boleh kita pakai ya, Ustaz. Itu aja paling, Ustaz. iya, pendapat yang sahih tidak boleh. Memang ini sebagian ulama ada yang membolehkan seperti Ibnu Hazm, tapi ini pendapat yang lemah. Yang sahih, yang rajih, bahwa kulit babi tetap najis walaupun disamak. Karena yang menjadi suci itu adalah yang halal dagingnya saja. Adapun yang haram dagingnya, maka tetap najis walaupun disamak. Demikian, Allahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, jazakallahu khairan. Selanjutnya izin membacakan pertanyaan tertulis. Ustadz, apa hukum acara selamatan khitanan Ustadz? Dan jika itu termasuk bid'ah, bagaimana cara Ana menghindari acara tersebut karena Ana adalah bagian dari pihak keluarga? Jazakallahu khairan Ustaz. Selamatan khitanan, kalau itu bentuknya berupa makan-makan, ya, maka pada asalnya boleh. Kata para ulama, al-aslu fil walaim al-ibahah. Pada asalnya walimah itu boleh, enggak masalah. Ya, misalnya anak kita dihitan, kemudian orang tuanya bikin acara walimah khitan, ya, dengan cara makan-makan dan mengundang tetangga, ya. Yang bahaya itu adalah yang diundang hanya orang kaya saja yang kira-kira bisa ngasih duit. Nah, ini yang bahaya. Karena Nabi mengatakan demikian, syarrul ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan itu adalah makanan walimah yang hanya diundang orang kaya, sementara orang miskin nggak diundang. Ya, maka yang seperti ini nggak benar. Bahkan Nabi menyifatinya sebagai seburuk-buruk makanan. Ya. Tapi kalau memang dia mengundang semua orang, tetangga sebagai rasa syukur kepada Allah, anaknya sudah dikhitan misalnya, kemudian bikin walimah, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, datang aja. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kepada Ukhti Indah, tafadhol. Hidupkan mic-nya dan bertanya kepada Ustaz. Satu pertanyaan singkat dan padat.
Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau bertanya, gini Ustadz, kan kemarin saya, tapi ini maaf ya di luar tema. Jadi gini, kemarin Ana dapat pesanan kue untuk acara ulang tahun, tapi tidak khusus untuk bertuliskan ulang tahun selamat gitu. Tapi dia cuma pesan untuk kue ulang tahun dibagiin ke setiap ruangan. Ana akadnya pun jelas untuk ulang tahun. Kemudian pas terus yang Ana tahu pun untuk kue ulang tahun kan yang bertuliskan selamat itu yang tidak boleh. Terus yang ingin Ana tanyakan nih, hasil dari penjualan kue tersebut halal atau haram ya Ustadz? Itu Ustadz. Syukran jazakallahu khairan Ustadz. Halo. Ya, kita tunggu ya Ustadz ya sebentar ya. Iya, jawabnya saya tidak tahu. Coba tanya ke Ustadz yang lain. Baik, Nanti Indah. Ya. Ustadz. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ya, selanjutnya kepada Anzani, tafadhol hidupkan mic tanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jadi saya mau bertanya nih, mungkin memang di luar tema. Kan jodoh, maut itu sudah diatur dalam Lauh Mahfudz gitu ya, bahwa jodoh seseorang atau kematian seseorang itu memang sudah diatur. Nah, saya di sini cuma ingin menanyakan Pak Ustadz. Jadi di beberapa kayak acara-acara yang memang orang diberikan kayak kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan makhluk gaib gitu ya. Nah, kemarin tuh saya sempat dengar bahwa dia tuh bertemu sama seseorang yang mungkin di kehidupannya tuh dia melakukan bunuh diri gitu, sehingga arwahnya itu tidak diterima di bumi maupun di langit. Nah, pertanyaannya nih Pak Ustadz, kalaupun misalnya memang kehidupan manusia itu sudah diatur, baik dia berjodoh ataupun dia hidup dan matinya, apakah berarti memang dia sudah digariskan bahwa dia itu meninggalnya harus dengan meninggalnya tuh dengan bunuh diri gitu. Tapi yang saya ingin tanyakan juga, kalaupun misalnya begitu, terus bagaimana? Sedangkan arwahnya dia tuh nggak bisa diterima baik di bumi maupun di langit. Terima kasih Pak Ustadz. Pertama, ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat, maka sesungguhnya kewajiban manusia adalah menjalankan sesuai dengan syariat. Allah memerintahkan sholat, wajib sholat. Allah melarang bunuh diri, haram bunuh diri. Maka kalau ada orang yang meninggal karena bunuh diri, ya, padahal Allah telah mengharamkan bunuh diri, maka orang seperti ini berhak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena dia sudah melanggar larangan. Bukankah sudah kematian sudah ditakdirkan? Betul, ya. Akan tetapi karena ini perkara yang sudah Allah larang dan seseorang manusia mampu untuk meninggalkannya, tapi dia nekat dan mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia bunuh diri, maka ia sudah menzolimi dirinya sendiri. Maka dia berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak boleh kemudian kita katakan apa Allah tidak zalim. Maksudnya bagaimana? Kan ini sudah takdir Allah, kematian sudah betul. Segala sesuatu memang takdir Allah, tapi masalahnya sudah kita sebutkan, ya, bahwa masalahnya ini masalah maksiat, masalah taat dan maksiat. Dan manusia punya kemampuan untuk meninggalkan yang haram.
dan manusia punya kemampuan untuk melaksanakan perintah. Kenapa dia tidak menggunakan kemampuan itu? Padahal dia mampu. Dia bunuh diri dengan kehendak dia sendiri. Ya. Dan dia lebih memilih untuk bunuh diri padahal dia tahu bunuh diri haram, nggak boleh. Maka pada waktu itu ya kita katakan dia telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah jenazah arwahnya ditolak di langit dan di bumi, ya itu masalah gaib, tidak bisa kita berbicara tanpa dalil yang jelas. Setiap orang yang meninggal dunia, siapapun dia berada di alam barzakh. Dan di alam barzakh, ya, semua orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin kembali lagi ke bumi, tidak mungkin selama-lamanya. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya. Sehingga ketika telah datang kepadanya kematian, maka orang kafir ini berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh, ya, dan mengamalkan amalan yang dahulu aku tinggalkan di dunia. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Ya. Artinya mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi ke mana? Ke dunia. Ini Allah menghikayatkan tentang orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mau beramal saleh. Adapun kalau orang dia muslim, beriman kepada Allah, tapi dia bunuh diri, maka dia masuk dalam kategori apa? Pelaku dosa besar. Ya, dan pelaku dosa besar itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah maafkan, dan jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia. Ya, terkadang ia dimaafkan oleh Allah karena ternyata pernah melakukan amalan yang sangat besar. Sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada 2 orang yang hijrah ke kota Madinah. Lalu yang satu sudah tidak tahan dengan beratnya kehidupan di Madinah, karena di Madinah waktu itu banyak penyakit. Ya. Akhirnya dia bunuh diri dengan cara apa? Memutuskan urat nadi di tangannya. Meninggal. Kemudian suatu malam temannya yang satu masih hidup bermimpi bertemu dengan temannya yang sudah meninggal karena bunuh diri itu. Lalu kemudian temannya berkata, apa yang Allah lakukan kepadamu? Kata teman yang sudah meninggal itu, Allah ampuni dosaku karena hijrahku. Namun Allah tidak mau memperbaiki tanganku karena aku sendiri yang merusaknya. Di pagi harinya sahabat ini pun datanglah kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan kejadian itu. Maka kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, untuk tangannya pun tolong diampuni dan dimaafkan. Ya. Berarti pelaku bunuh diri itu ya tidak sama dengan orang kafir, tidak sama. Ya, kalau orang kafir udah pasti neraka itu. Tapi kalau pelaku bunuh diri, dia pelaku dosa besar. Bisa jadi dia Allah maafkan, dan bisa jadi Allah tidak maafkan dan Allah adab dia, namun dia tidak akan kekal dalam api neraka. Demikian, Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kepada Ahmad. Tafadhol Ahmad. Ahmad monitor. Baik, Ukhti Dita monitor. Silakan menghidupkan mic-nya. Ya. Oke, satu-satu. Ya, Ahmad. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Pak Ustaz, di luar tema. Gini Pak Ustaz, di komplek kami sekitar 300 rumah itu semuanya Muslim. Kebetulan juga ada masjid. Cuman kajian sunnah masih belum bisa mengisi gitu. Sedang di komplek itu kira-kira sekitar 40-an rumah lah Ustaz yang sudah mengenal sunnah. Terus gimana kira-kira? Ada saran untuk Ustaz
Atau apakah kalau ada kajian di masjid itu kita tetap boleh datang atau gimana Ustaz? Mohon sarannya Ustaz. Saran saya adalah antum berusaha terus mendakwahi masyarakat di sana. Ya, dengan cara yang pertama berakhlakul karimah, ya, berbaur dengan mereka, kemudian saling memberikan hadiah, kemudian ya berusaha juga untuk memperkenalkan kepada mereka dakwah sunnah dengan mengirimkan ceramah-ceramah para asatidzah ya yang mengajarkan sunnah, ya, dengan mengirimkan artikel-artikel tentang pentingnya mengikuti sunnah, tentang pentingnya mentauhidkan Allah. Ini butuh waktu, memang butuh waktu. Antum terus ya mendakwahi mereka. Ya, kalau misalnya ada kesempatan untuk memanggil ustadz, ya, untuk bisa mengisi di situ, maka itu bagus, masya Allah. Yang jelas ya, kita berusaha setiap individu kita harus ada keinginan mengajak orang lain kepada sunnah. Ya, demikian, Allahu a'lam. Ya, Ahmad, dan terjawab ya dari Ustadz. Dan selanjutnya Ukhti Dita Tafadhol menghidupkan mic-nya dan bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Aku izin bertanya. Alhamdulillah orang tua saya yang perempuan, ibu saya kan mu'alaf. Jadi sampai sekarang masih ada saudara-saudara yang masih beragama Nasrani. Jadi pada suatu hari om saya dia berkata begini, kalian mainlah ke rumah saya. Selama ini selalu saya saja yang main ke sini. Kalian kan udah besar-besar, cuman waktu kecil sajalah mau main, katanya begitu ya Ustadz. Jadi waktu akhirnya kita ke sana lah gitu kan Ustadz, dia menjamu kita makan. Saat itu sebenarnya agak gimana gitu ya Ustadz mau makannya, cuman dia bilang ini yang masak si Mbak kok, katanya gitu. Ini enggak pokoknya ya dari bahan-bahan yang halal gitulah. Akhirnya kita pun makan Ustadz, tapi sebenarnya sangat berat hati. Menurut Ustadz bagaimana sebenarnya ya Ustadz, walaupun dia dibilangnya yang masak asisten rumah tangganya muslim, tapi kan kita tidak tahu alat-alat masaknya itu Ustadz. Gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu berat hati, Bu. Bukankah sudah kita sebutkan tadi dalam pelajaran, Rasulullah SAW diundang oleh seorang pemuda Yahudi ya untuk makan di rumahnya. Maka Rasulullah pun mendatanginya ya dan makan di rumahnya, padahal dia Yahudi. Maka kalau memang ternyata ya sahibul baitnya orang non muslim tersebut memastikan kepada kita bahwasanya ini masakan muslim dan halal, dan yang namanya bejana sudah kita sebutkan tadi ya di pelajaran bahwa pada asalnya bejana orang kafir itu suci ya, apalagi kalau memang ternyata kebiasaan mereka mencucinya ya. Kalau mereka sudah menggunakannya maka pakai aja, nggak perlu ada rasa berat hati saat itu termasuk was-was saja. Maka kita kalau Rasulullah SAW saja mendatangi undangan makan dari pemuda Yahudi, apalagi ini saudara, walaupun dia non muslim Nasrani misalnya, dia mengundang kita makan dan dipastikan juga makanannya halal, datanglah ya, tunjukkan sebagai akhlakul karimah kita ya, mudah-mudahan kita bisa mendakwahi dia kepada Islam. Nah, sedikit lagi Ustadz, apakah saya boleh bersalaman dengan om saya tersebut Ustadz? Kalau memang mahram nggak masalah ya, bersalaman dengan mahram walaupun non muslim itu nggak masalah.
Oh ya. Adik kandung ibu saya berarti mahram ya Ustaz ya. Iya, jazakallah khairan. Dan selanjutnya kepada Idrus, tafadhol, menghidupkan mic-nya dan bertanya kepada Ustaz. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Afwan, Ustaz, di luar tema. Ustaz, sebulan lalu Ana habis ditinggal wafat sama anak usia 2 tahun. Minta nasihatnya, Ustaz. Terkadang hati ini masih sedih, terbayang-bayang itu, Ustaz. Ada sebuah hadis yang mudah-mudahan menghibur antum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qabadallahu walada 'abdihi, qala Allahu li malaikatihi." Ya, apabila Allah mewafatkan anak seorang hamba, Allah akan berfirman kepada malaikat-malaikat pencabut nyawa. Apa kata Allah? Qabattum walada 'abdi. Kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Kata para malaikat itu, ya. Qabattum samarata fuadi. Kalian telah mengambil buah hatinya. Kata para malaikat, iya ya Allah. Lalu Allah berfirman, famadza qala 'abdi? Apa yang diucapkan hambaku saat anaknya meninggal itu? Kata Rasulullah SAW, kata malaikat itu, hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya itu, ibnu lahu baitan fil jannah ya wasammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk orang ini sebuah rumah di surga dan namai ia sebagai rumah pujian. Subhanallah. Bayangkan kalau antum sabar ketika anak antum meninggal, antum puji Allah. Allah janji untuk membangunkan untuk antum sebuah rumah di surga. Luar biasa. Rumah di surga tidak bisa dibandingkan dengan rumah di dunia. Ya. Yang kedua, akhi, anak yang kecil yang sudah meninggal dunia itu, dia akan mengambil tangan bapaknya dan tidak akan pernah dilepaskan sampai dimasukkan ke dalam surga. Demikian dalam hadis demikian. Dia hijab dari api neraka. Alhamdulillah. Ya. Bisa jadi Allah wafatkan karena itu kebaikan buat antum. Nggak tahu kalau dia hidup setelah besar, bisa jadi dia durhaka sama antum. Tapi kemudian Allah wafatkan dia, si anak itu juga pasti masuk surga. Sudah gitu anaknya pun akan menyeret kedua orang tuanya ke dalam surga. Apa antum tidak merasa senang mendengarkan berita seperti itu? Maka kalau antum sedih, ingatlah bahwa sebetulnya itu bukan musibah yang menimpa antum. Hakikatnya itu adalah karunia yang Allah inginkan kebaikan buat antum. Ya, Masya Allah. Antum sudah punya celengan masuk surga. Ya. Sementara banyak yang lain nggak punya kesempatan, nggak diberikan hal seperti itu. Bersyukurlah kepada Allah. Mintalah kesabaran. Pujilah Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Ya, dan yakinlah bahwa anak antum sekarang sudah di dalam surga dan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kan anak-anak kaum muslimin itu kata Rasulullah diasuh oleh Nabi Ibrahim di dalam surga. Masya Allah. Nah, iya, jadi subhanallah agama kita ini membahas masalah-masalah yang sangat detail segini. Sampai-sampai masalah bejana yang masalah kulit, kapan menjadi suci dan boleh disamak dan yang lainnya. Itu menunjukkan betapa agama kita ini adalah agama yang sempurna. Maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus mengkajinya, membahasnya, dan kita semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.